Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagir dari kelas 12 MIA 2 nomor absen 25. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Depok. Di video kali ini saya akan mempresentasikan manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memenuhi US Penugasan Sejarah Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Lina Herlina MPD dan Dr. Andes Maesaro. Berikut adalah presentasi saya. Nah, sekarang mari kita mulai ke presentasinya. Pertama, sebelum kita mempelajari manfaat apa saja yang bisa kita dapat dari mempelajari sejarah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih sejarah itu. Nah, sejarah itu sendiri diambil dari kata syajarotun yang diambil dari bahasa Arab, berarti pohon kayu. Mengapa sejarah diibaratkan sebagai pohon kayu? Karena pohon kayu itu tumbuh dari benih yang tumbuh menjadi akar, akar tumbuh menjadi batang, batang tumbuh daun, bunga, dan buah. Nah, itu sama seperti sejarah yang berpacu pada suatu kejadian yang menjadi akar dari kejadian tersebut dan tumbuh menjadi berbagai kejadian yang bersifat kontinuitas atau berkesinambungan. Nah, arti sejarah itu sendiri suatu runtutan peristiwa terjadinya sesuatu dari akar hingga berbagai kejadian peristiwa, konsekuensi, dan rekam jejak lainnya yang tumbuh seiring berjalannya zaman. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui nih, menurut para ahli sejarah tuh apa sih? Nah, di sini saya sudah mengutip dari 3 tokoh yang mengemukakan pendapat tentang sejarah. Pertama ada Ibnu Khaldun yang mengemukakan bahwa sejarah adalah catatan mengenai kejadian hingga perubahan watak umat manusia, masyarakat maupun peradaban dunia berlandaskan konsepsi sejarah. Jadi yang dimaksud Ibnu Khaldun ini, sejarah itu adalah perubahan dari watak manusia pada konsepsi sejarah satu dengan konsepsi sejarah yang lain. Lalu selanjutnya ada pendapat dari Sartono Kartodijo, yaitu sejarah adalah gambaran mengenai masa lalu, manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Disusun secara ilmiah dan lengkap ini tentu saja berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan yang ada pada masa sekarang. Lalu selanjutnya juga ada pendapat dari Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian masyarakat manusia pada masa lampau. Jadi menurut Muhammad Yamin ini, sejarah itu ada ilmu pengetahuan yang didapat dari penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang berada pada masa lampau ditemukan pada masa sekarang. Nah, setelah mengetahui apa itu sejarah, kita masuk ke manfaat mempelajari sejarah. Sejarah dapat membuat kita mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Karena apabila sejarah tidak dibukukan atau tidak dicatat, maka kita tidak bisa mengetahui bagaimana kejadian pada masa lalu, bagaimana proses terbentuknya negara kita saat ini. Nah, itu semua dapat kita pelajari dengan mengetahui peristiwa dan kejadian di masa lampau. Lalu selanjutnya sejarah bisa menjadi sumber inspirasi dari kisah atau ceritanya. Sejarah juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Sejarah itu sendiri juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi atau sarana pendidikan. Nah, selanjutnya sejarah juga sangat berkontribusi pada pemahaman moral manusia saat ini. Dan sejarah dapat memperkokoh rasa kebangsaan nasionalisme para manusia. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Untuk mengetahui secara detail tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari peristiwa tersebut, kita harus mempelajari sejarah. Jadi itu merupakan sebuah manfaat yang kita dapat ketika kita mengulas cerita sejarah. Kita dapat mengetahui tentang apa yang terjadi pada masa tersebut, siapa yang menyebabkan suatu kejadian tersebut, kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan dampak apa yang dihasilkan dari kejadian tersebut. Nah, dengan mempelajari sejarah itu tentu wawasan dan pengetahuan kita akan bertambah. Sejarah itu bukan hanya tentang penjajahan Indonesia, tetapi juga ada sejarah Perang Dunia, sejarah peradaban Islam dan agama-agama lain, begitu juga dengan revolusi industri, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, sejarah dapat menjadi sumber inspirasi dari kisah atau ceritanya bagi yang mengulas ceritanya.
Karena di dalam sejarah itu sendiri terdapat kisah-kisah dari berbagai tokoh-tokoh perjuangan, baik dari tokoh perjuangan ekonomi, politik, kemerdekaan, dan tokoh-tokoh lain. Nah, dengan mengulas sejarah tokoh-tokoh tersebut, dengan mengulas sejarah kejadian tersebut, dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi seseorang. Bukan hanya seseorang, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi sebuah negara. Misalnya, Indonesia yang pernah dijajah selama ratusan tahun pasti dapat menemukan inspirasi yang diambil dari peristiwa bersejarah tersebut. Sehingga Indonesia untuk kedepannya akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Inspirasi yang diambil itu tidak hanya dalam bentuk pemikiran atau tindakan, tapi juga dalam bentuk kejadian, peristiwa, seni, budaya, dan karya lainnya. Cerita sejarah para pahlawan membela tanah air juga dapat menjadi inspirasi yang luar biasa. Yang diambil itu bukan kisah mengorbankan diri melawan penjajah atau melawan musuh, tapi yang diambil itu sikap pantang menyerah mereka dan juga sikap mereka tidak malas dalam fokus kepada suatu hal yang mereka harus lakukan. Selanjutnya, sejarah juga dapat dijadikan sebagai pedoman berbangsa dan pedoman bernegara. Sejarah dapat diambil ilmunya, pengetahuannya tentang bagaimana menjalankan politik, menjalankan negara, bagaimana mengurus ekonomi, dan sebagainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa-peristiwa di masa lalu bisa dijadikan pelajaran untuk diambil intisari ilmunya dan dijadikan sebagai pedoman untuk masa depan. Selanjutnya, sejarah juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi atau sarana pendidikan. Karena begitu banyak hal-hal yang dapat kita pelajari dari sejarah, baik moral, politik, penalaran, dan kebijakan, serta sebab dan akibat atas terjadinya sesuatu hal. Lalu selanjutnya, sejarah juga sangat berkontribusi pada pemahaman moral. Moral di sini itu dapat diartikan sebagai perilaku sikap dan juga penalaran. Nah, sejarah ini menyediakan medan untuk komplementasi moral, mulai dari mempelajari kisah individu dan situasi di masa lalu yang memungkinkan untuk seseorang belajar dari masa-masa tersebut. Studi tidak hanya membahas tentang pahlawan yang diakui, tetapi juga dari orang-orang biasa yang memberikan pelajaran keberanian dan juga ketekunan terhadap suatu hal. Selanjutnya, sejarah dapat memperkokoh rasa kebangsaan dan nasionalisme kita. Terbentuknya bangsa disebabkan karena adanya kesamaan sejarah di masa lalu, baik kesamaan politik, kesamaan ekonomi, kesamaan geografi, dan kesamaan lain-lain. Nah, karena kesamaan ini memunculkan rasa keinginan untuk membuat perubahan besar, membuat sejarah besar bersama-sama di masa yang akan datang. Sejarah Indonesia sampai mencapai kemerdekaannya itu ketika kita pelajari akan menimbulkan ingatan kolektif yang dapat menimbulkan rasa solidaritas dan juga mempertebal semangat kebangsaan kita. Dan juga ada yang ingin saya tambahkan bahwa sejarah juga memberikan identitas. Apa yang dimaksud memberikan identitas di sini? Karena dengan kita mempelajari sejarah, kita tahu identitas terhadap suatu hal. Contohnya negara Indonesia. Kita dapat mempelajari sejarah dan mengetahui bagaimana perjuangan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bisa disebut sebagai negara kesatuan karena bisa dilihat dari perjuangannya, betapa beratnya pengorbanan, betapa beratnya persatuan dan kesatuan para tokoh-tokoh di masa lampau. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.